Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita belajar OSN Fisika Chapter 29. Kita melanjutkan pembahasan soal-soal pusat massa, momentum, dan tumbukan linier. Semoga kita selalu diberikan nikmat kesehatan, juga keluarga kita, sehingga kita dapat beraktivitas kembali seperti biasanya. Semoga paparan video ini dapat membantu dan mempermudah belajar mandiri OSN Fisika, pusat massa, momentum, dan tumbukan linier. Inilah soal yang pertama yang akan kita bicarakan bersama-sama. Partikel pertama bermassa M dengan kecepatan 2V sebelum tumbukan. Partikel kedua juga massanya M. Mula-mula diam. Kemudian setelah tumbukan, benda kedua dengan kecepatan akar 2 kali V membentuk sudut 45 derajat. Soal yang A, tentukan kecepatan vektor. Tentukan vektor kecepatan partikel pertama setelah tumbukan. Yang B, energi kinetik total dari dua partikel sebelum dan sesudah tumbukan. Kemudian yang C, apakah tumbukannya elastis atau tidak elastis. Kita lihat pembahasannya bersama-sama. Gambaran dari ilustrasi soal kita ulangi kembali untuk mempermudah pekerjaan. M1 sama dengan M2 sama dengan M. Kemudian V1 sama dengan 2V, V2 0, V aksen 2 akar 2 dikalikan V. Kemudian soal A, V1-nya berapa setelah tumbukan, yang B, energi kinetiknya berapa sebelum dan sesudah tumbukan. Yang C, jenis tumbukannya elastis atau tidak elastis. V1X adalah searah sumbu X pada benda pertama setelah tumbukan. V1Y adalah searah dengan sumbu Y setelah tumbukan. Kemudian pada benda kedua, V2X searah sumbu X setelah tumbukan. V2Y kecepatan benda kedua searah sumbu Y setelah tumbukan. Kita mulai pada soal nomor A, vektor kecepatan V1 setelah tumbukan, atau kecepatan pertama, benda pertama setelah tumbukan. Hukum kekekalan momentum pada arah sumbu X. Ini searah sumbu X, kemudian V2 yang searah dengan sumbu X adalah membentuk V2 cos 45 derajat. Mula-mula diam yang kedua, maka V1 ditambah MV2 sama dengan MV1X ditambah MV2X. Ini harganya 0, sehingga ruas kiri dibagi dengan M, ruas kanan dibagi dengan M, maka menjadi V1 itu sama dengan V1X ditambah V2 cos 45 derajat nih pada arah sumbu X, maka V1 itu sama dengan atau mula-mulanya adalah 2V, maka 2V sama dengan V1X-nya, ditambah dengan setengah akar 2 V2. V2-nya adalah akar 2 dikalikan dengan V, maka 2V sama dengan V1X ditambah setengah akar 2 dikalikan akar 2 kali V, sehingga hasilnya adalah 2V sama dengan V1X ditambah dengan V. Dipindah ke ruas kiri, maka menjadi V, dikuranginya menjadi V, maka V1X itu sama dengan V. 2V dikurangi dengan V.
Ini persamaan yang pertama. Persamaan yang kedua adalah searah dengan sumbu Y, ya. Kita ulangi lagi gambarnya, maka 0, ya. Yang searah sumbu Y yang ada hanya pada arah sumbu Y untuk benda pertama dan pada arah sumbu Y pada benda kedua. Maka 0 sama dengan MV1Y ditambah dengan MV2Y. MV2Y membentuk sudut 45 derajat. Maka 0 sama dengan MV1Y, ya, ditambah dengan MV2 sin 45 derajat, maka V1Y itu sama dengan negatif setengah akar 2 dikalikan dengan akar 2 dikalikan V. Ini, ya, akar 2 kali akar 2 adalah 2, 2 dibagi 2, 1, maka V1Y ketemunya negatif V. Ya. Ini yang searah dengan sumbu Y, V1Y menemukan negatif V. Ini disebut sebagai persamaan yang kedua. Vektor kecepatan partikel pertama setelah tumbukan adalah V1 sama dengan V1XI ditambah V1YJ. Sehingga, ya, pada persamaan yang pertama tadi adalah besarnya V, yang kedua adalah negatif V, ya. Maka VI dikurangi dengan VJ, ya. Ini harganya negatif, ya. Yang pertama harganya positif. Jadi vektor kecepatan partikel pertama setelah tumbukan, ya, maka V1 sama dengan VI dikurangi VJ. Ini kita sebut sebagai persamaan ketiga. Ini adalah pada soal yang pertama. Soal yang B, energi kinetiknya sama dengan berapa? Energi kinetik sebelum tumbukan atau energi kinetik awal hanya terjadi pada benda pertama sebesar 2V, maka setengah MV1 kuadrat. Sehingga energi kinetik awalnya sama dengan setengah M dikalikan 2V dikuadratkan. Hasilnya 2MV. Ini adalah sebelum tumbukan, ya. Setelah tumbukan, maka energi kinetiknya, ya, energi kinetik akhirnya adalah setengah M dikalikan V1X kuadrat ditambah dengan V1Y kuadrat, ya. Ini pada kedudukan arah sumbu X dan sumbu Y pada benda pertama ditambah dengan M dikalikan V2X, ya. V2X kuadrat ditambah dengan V2Y dikuadratkan. Maka, ya, setengah M dikalikan V kuadrat yang ini, V kuadrat ditambah negatif V dikuadratkan yang ini, ya, ditambah dengan setengah, ya, pada arah sumbu X adalah ini dikatakan V kuadrat ditambah negatif V dikuadratkan. Sehingga ini juga menemukan akarnya adalah 2MV, ya, adalah 2MV, ya. Maka dengan demikian, ini antara energi kinetik awal dengan energi kinetik akhir sama-sama menemukan sebesar 2MV, ya. Maka dengan demikian, ya, jenis tumbukannya sebelum tumbukan dengan sesudah tumbukan memiliki nilai harga yang sama. Maka dengan demikian tumbukan yang terjadi merupakan tumbukan elastis sempurna, ya. Maka kita bisa menentukan dari hasil B, maka tumbukan terjadi adalah tumbukan elastis sempurna, ya. Itu yang kita inginkan, ya, pada soal nomor 1 demikian, ya. Kemudian pada soal nomor 2,
dua buah partikel bermassa M bertumbukan dan kemudian menyatu. Ya. Sebelum tumbukan, salah satu bola bergerak ke arah utara, yang ini, dengan kecepatan 2V, sedangkan yang kedua bergerak dengan kecepatan V membentuk sudut theta ke arah barat. Ya. Seperti ini. Ya. Tentukan nilai dan arah kecepatan sistem kedua bola sesaat setelah tumbukan. Nyatakan jawabannya pada variabel V dan V. Ya. Ini yang diinginkan. Ya. V dengan V. Ya. Tumbukannya menyatu berarti tidak elastis. Ya. Kita lihat pembahasannya. Nah, VT-nya sama dengan berapa? Pada waktu kita nyatakan dengan V dan V. Ya. Diagram pada masing-masing benda. Ya. Ini adalah benda kedua. Ya. Dengan kecepatan V, searah sumbu X adalah V cos V, searah sumbu Y adalah V sin V. Ya. Membentuk sudut V, kemudian pada 2V, ya, maka dengan sudut theta, ya, ini kita ambil dengan sudut theta, ya, setelah tumbukan pada benda pertama setelah tumbukan membentuk sudut theta, VT sama dengan cos theta, kemudian VT sin theta searah dengan sumbu Y. Ini adalah benda kedua, ya, menumbuk benda yang pertama dengan kecepatan 2V. Hukum kekekalan momentum searah sumbu X atau horizontal ini, ya. Maka mv cos V, ya, ini. mv cos V, ya. Ini, ya, mv cos V itu, ya, sama dengan mvt cos theta. mv cos V sama dengan mvt cos theta. M dibagi M1, maka VT sama dengan V cos V dibagi dengan cos theta. Ya. Jadi dari arah sumbu ini adalah V cos V, ya. Kemudian VT cos theta, ya. Maka VT sama dengan V cos V dibagi dengan cos theta. Ini pada arah horizontal. Kemudian hukum kekekalan momentum pada arah vertikal ini adalah, ya, VT sin theta. Ini adalah V sin theta, ya. Maka negatif V, negatif MV sin theta, ya. Ini, ya, berlawanan arah dengan 2MV, ya, sama dengan MVT sin theta. Negatif MV sin theta ditambah 2MV sama dengan MVT sin theta. Ya. M dibagi M1 untuk ruas kiri dan ruas kanan, maka, ya, 2 dikurangi sin V dikalikan dengan V sama dengan VT sin theta. VT-nya sudah ada di sini, maka kita masukkan harganya, maka 2 dikurangi sin V, ya, dikalikan dengan V sama dengan V cos V dibagi cos theta dikalikan dengan sin theta, ya. Dimasukkan persamaan 1 sehingga 2, ya, V dibagi V1, maka 2 dikurangi sin V sama dengan, ya, cos V dibagi cos theta dikalikan dengan sin theta. Maka, ya, kita ambil persamaannya menjadi 2 dikurangi sin V dibagi cos V, ya, kemudian sin theta, ya, dibagi dengan cos theta. Ini adalah tangen theta, sehingga tangen theta sama dengan 2 dikurangi sin V dibagi dengan cos V. Inilah yang kita inginkan, ya. Persamaan ini untuk membantu menentukan pertanyaan yang akan diambil pada persoalan-persoalan yang terjadi pada kecepatan setelah tumbukan. Ya, kita lihat seperti ini. Ya, VT-nya sama dengan berapa?
dinyatakan dengan V dan V, ya. Sehingga ya kita lihat lagi gambarnya. Maka dari sini kita bisa melihat untuk VT pada sumbu X itu sama dengan VT cos theta, yang ini, ya. Kemudian pada sumbu X sebelum tumbukan adalah V cos V, ya. Sehingga VT searah sumbu X sama dengan V cos V ini, ya. Ini adalah searah, ya. Maka VT cos V boleh dilakukan dengan V cos V, ya, ini. Sehingga kalau dikuadratkan, ya, VT X, ya, kuadrat sama dengan V kuadrat cos kuadrat V. Jadi VT X itu sama dengan VT cos V, ya. Pada unsur X juga sama V cos V. Maka boleh dilakukan sehingga VT X kuadrat sama dengan V kuadrat cos kuadrat V. Ini pada unsur X-nya, ya. Jadi kita tinggal melihat arah vektornya, ya. Maka terhadap sumbu Y kita lihat ini VT sin theta, ada V sin V, ya. Maka dengan demikian kita lihat, ya, VTY, ya, VTY yang ini sin theta itu sama dengan VTY sama dengan VT sin theta, kemudian ada V sin V, ya, kemudian ada 2V, kan itu, ya. Maka yang ini, ya, yang searah kita ambil ke atas, ya, yang berlawanan ke bawah bertanda negatif, maka menjadi 2V dikurangi V sin V, kan itu, ya. Maka VT sin theta itu sama dengan, ya, perkalian dari 2V, ya, atau 2V dikurangi V sin V, maka menjadi 2 dikurangi sin V dikalikan dengan V. Ini 2V dikurangi V sin V, ini hasilnya 2 dikurangi sin V dikalikan dengan V. Kita kuadratkan, maka VTY kuadrat sama dengan V kuadrat dikalikan 2 dikurangi sin V dikuadratkan. Maka hasilnya V kuadrat dikalikan 4 dikurangi 4 sin V ditambah sin kuadrat V, ya. Ini ada sin kuadrat V, ini ada cos kuadrat V. Maka nanti kalau dijumlahkan akan memiliki harga 1. Maka VT merupakan resultan VTX dan VTY. Sehingga karena membentuk sudut siku-siku, maka VT itu sama dengan akar dari V kuadrat cos kuadrat V ditambah V kuadrat dikalikan 2 dikurangi sin V dikuadratkan. Ini sudah ada harganya, maka tinggal dimasukkan VT sama dengan V akar dari cos kuadrat V ditambah, ya, V-nya dikeluarkan, ya, maka 2 dikurangi sin V dikuadratkan. Ini sudah ada harganya, pada unsur belakang ini, maka VT sama dengan V akar dari 4 dikurangi 4 sin V ditambah sin kuadrat V ditambah cos kuadrat V yang ini, ya. Ini harganya 1. Nah, maka ini 1 ditambah 4 adalah 5, maka VT sama dengan V akar 5 dikurangi 4 sin V. Inilah yang kita inginkan, kecepatan setelah tumbukan. Dari vektor kecepatan sebelum tumbukan harus sama dengan vektor kecepatan setelah tumbukan. VTX itu sama dengan V cos V, ya. VTY sama dengan 2V dikurangi V cos V, maka 2 dikurangi sin V dikalikan dengan V. Inilah keseluruhan yang diambil pada soal nomor 2, dan keseluruhannya dari soal nomor 1 dan soal nomor 2 sudah kita bicarakan bersama-sama, ya. Semoga kita bisa memahami, ya. Selalu semangat belajar.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.